Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera dan sukacita yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Ya, senang berjumpa kembali dalam acara channel kami ini dalam YouTube. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah klik channel ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan yang mendengar dan melihat video ini. Ya, saya dalam kesempatan yang indah ini, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 8 ayat 1-6. Ulangan 8 ayat 1-6 yang berbunyi seperti ini. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di dalam tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Wow, luar biasa firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali melalui perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Dia Bapa kita yang sangat baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ingat, Bapa punya cara yang indah, cara yang terbaik buat kita semua, buat anak-anaknya. Terkadang memang kita tidak mengerti apa yang diperbuat oleh Allah, oleh Tuhan kita dalam hidup kita sehari-hari. Terkadang kita harus melalui padang gurun seperti apa yang dialami bangsa Israel dan Musa juga. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Di balik pergumulan mereka, di balik masa kering mereka melalui padang gurun 40 tahun, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Ya, tapi dari mana? Secara manusia kita bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan, cara yang baik dari mana Engkau mendatangkan kesusahan dalam hidupku? Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, kita hidup bukan dengan kacamata kita sendiri atau rancangan kita sendiri, tetapi pandanglah dari atas di mana Allah mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan anak-anaknya. Kita tidak mengerti kenapa itu mesti diizinkan, kenapa itu mesti terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Lihat dalam pembacaan tadi, 40 tahun. Meskipun mereka melalui padang gurun, mereka tidak kelaparan, pakaiannya tidak menjadi kuyah, kakinya juga tidak menjadi bengkak, hanya cuman beralasan sandal. 40 tahun. Bukti nyata bahwa penyertaan Tuhan tetap bersama mereka meskipun mereka masuk jalan melalui padang gurun 40 tahun. Tidak mengenakan. Tapi lihat
penyertaan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Jadi tetaplah percaya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dalam situasi apapun, khususnya di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, pandemik seperti ini, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi next month, next year, dengan situasi yang belum menentu. Banyak sekali bisnis tutup, banyak sekali usaha-usaha juga bangkrut, banyak sekali anak-anak Tuhan juga menderita karena pandemik ini. Apakah itu datangnya dari Tuhan? Tuhan, bukan. Segala yang jahat, segala yang buruk bukan datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan bukan memberikan pencobaan, tapi Dia menguji buat kita. Pencobaan datang dari iblis, tapi ujian datang dari Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat percaya kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan seperti ini, jangan memandang bahwa Tuhanlah memberikan semua pencobaan ini. Tidak. Tapi Dia izinkan semua ini untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi belajar dari kehidupan bangsa Israel, pada mana dia harus berjalan 40 tahun lamanya di padang gurun ya. Nanti kita akan belajar kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi. Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel mesti berjalan melalui padang gurun 40 tahun. Bukankah ada jalan yang terdekat? Nanti kita akan bahas. Jadi ada berapa alasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Tuhan memberikan cobaan? Kenapa Tuhan mengizinkan ujian-ujian datang dalam kehidupan kita melalui badai-badai kehidupan yang datang dalam kehidupan kita? Ada berapa alasan kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Khususnya untuk menguji kita. Seperti ayat tadi dibilang, seperti ayah seseorang mengajari anaknya. Allah Bapa kita sedang menuntun umatnya, sedang menuntun anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan. Alasan yang pertama itu adalah kenapa Tuhan izinkan kita untuk diuji dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan atau dalam padang gurun ya, hidup dalam padang gurun ya. Satu, di ayat 2 tadi dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, jadi dengan alasan pertama, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus berjalan 40 tahun? Kenapa Tuhan? Karena alasan pertama, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah atau tidak. Lihat Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan izinkan situasi yang tidak mengenakan. Sebenarnya Dia lagi ingin menguji kita. Apakah kita betul-betul berpegang pada janji Tuhan? Apakah kita betul-betul berharap kepada Dia saja? Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian coach dari satu tim football. Dia katakan pada saat masa championship, pada saat timnya jadi juara, pada juara tersebut, mereka itu dalam keadaan yang memang senang, dalam keadaan yang telah meraih kemenangan. Nah, coachnya bilang pada saat-saat demikian itu paling sulit untuk mereka mendengar. Terkadang mereka mengabaikan. Karena apa? Mereka sudah menang. Mereka sudah jadi seorang championship. Grup ini sudah menang. Tetapi pada saat tim ini terkalahkan, mengalami kekalahan, coach ini bilang, melalui kenyataan, melalui pengalamannya dia sebagai coach, paling gampang untuk mendidik atau mengajarkan timnya itu pada saat mereka mengalami kekalahan. Betul Bapak Ibu Saudara. Begitu juga terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat hidup kita berkecukupan, tidak ada masalah, ya, tidak mengalami ujian, itu terkadang kita itu mengabaikan perintah Tuhan, ya, mengesampingkan kehendak Tuhan. Karena apa? Hidup kita sudah tersedia apa adanya karena kekayaan kita, karena kedudukan kita. Tetapi pada saat hidup kita jatuh dalam pencobaan, hidup dalam padang gurun, di mana letak hati kita?
pasti kita akan menjadi penurut-penurut Tuhan. Jadi Tuhan izinkan semua ini agar kita balik kepada Tuhan. Dia juga menguji kita apakah hati kita tuh tetap berpegang pada Tuhan. Jadi alasan pertama, kenapa Tuhan izinkan ujian-ujian ini terjadi dalam kehidupan kita, khususnya saat-saat badai yang tidak kita kehendaki. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dia mempunyai rancangan yang baik. Tetap pegang pada janji Tuhan. Jadi alasan pertama kenapa Tuhan mengizinkan dan menguji kita dalam segala cobaan, karena Dia ingin melihat hati kita. Apakah kita tetap masih berharap kepada janji-janjinya dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Lihat di ayat pertama, jika engkau menuruti perintah-perintahku dan berjalan menurut kehendakku, maka mereka akan masuk ke dalam jalan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Hidup kita sebenarnya ini bukan kita sendiri yang tentukan. Tuhan sudah menentukan hidup kita. Tugas kita adalah mendengar suara Dia, membaca jalannya dalam perintah-perintahnya. Minggu lalu saya sudah membawa firman tentang firman Tuhan ini adalah petunjuk. Semakin kita membaca firman Tuhan, kita mengerti petunjuk Tuhan, apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengalami kebaikan yang Tuhan sudah siapkan. Meskipun kita masuk dalam jalan padang gurun ini. Tapi tetaplah percaya ada tangan Tuhan yang tetap menyertai kita. Tetap kuat. Jadi yang pertama adalah berharap, karena Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah kita tetap berharap dan berpegang pada peringatan-peringatan atau firman-firman-Nya. Lanjut, karena apa? Karena Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Kenapa kita harus berpegang kepada perintahnya? Kenapa kita harus percaya kepada firman-firman-Nya? Karena di ayat 3 tadi, di Ulangan 8 ayat 3 dijelaskan kembali. Jadi dikatakan, Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Lihat, tujuan Tuhan izinkan ujian-ujian terjadi dalam hidup kita, khususnya dalam mengalami badai ini, supaya kita mengerti bahwa, katanya firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Di ayat 2 Musa mengingatkan. Di ayat 3 Musa, firman Tuhan melalui firman-Nya dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar diucapkan dari mulut Allah. Luar biasa. Jadi kita diingatkan di saat-saat pandemik ini, di saat-saat masa sulit ini, Tuhan ingin menguji hati kita. Apakah ada di hati kita untuk tetap berharap dan percaya kepada firman-Nya. Jadi pegang bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Alasan yang kedua adalah kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, dalam badai ini, supaya kita, karena Tuhan ingin melihat apakah kita benar-benar percaya kepada Dia. Betul? Pada saat badai, Tuhan ingin supaya kita tuh percaya kepada Dia. Kok begitu? Emang ada ayatnya? Bapak Ibu Saudara, buka dalam firman Tuhan Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Tujuan Tuhan mengizinkan badai atau mengizinkan sesuatu yang tidak kita kehendaki dalam kehidupan kita karena Dia ingin supaya kita belajar percaya. Lihat. Jadi alasan kedua adalah apakah kita benar-benar percaya kepada Dia. Supaya Dia menginginkan supaya kita benar-benar percaya gitu loh maksudnya ya. Jadi Yohanes 11 ayat 14 ayat 15 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kita tahu cerita ini tentang Lazarus sudah mati. Saudaranya, kakak-kakaknya Marta dan Maria sudah memberikan pesan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit keras.
Tetapi Yesus tidak datang pada saat itu. Dibiarkan sampai kurang lebih 3 atau 4 hari dan berita kabar Lazarus mati. Kenapa? Kok Tuhan Yesus enggak memberikan ucapan dengan mulutnya? Tuhan kan dia punya Tuhan, mulut Tuhan punya penuh kuasa. Dia pernah berbicara kepada seorang perwira yang seorang ajudannya sedang sakit keras. Perwira itu bilang, ucapkan sepatah kata, maka dia akan sembuh. Kan Yesus bisa mengucapkan sepatah kata kepada messenger yang dikirim oleh Marta Maria. Bilang kepada Marta Maria bahwa Lazarus sembuh. Bisa. Kenapa Yesus nggak ucapkan itu? Lihat. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca, kok Yesus tega-teganya ya membiarkan Lazarus dari sakit sampai mati. Tetapi ada satu tujuan di mana Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Marta Maria dan untuk banyak orang yang melihat, yang menjadi menyaksikan apa yang terjadi dengan Lazarus. Jadi ingatlah bahwa rancangan kita bukan rancangan Tuhan, jalan kita bukan jalan Tuhan. Ingat bahwa hidup kita Tuhan yang kontrol. Jadi kita harus tetap berpegang dan tetap percaya kepada Dia. Tuhan inginkan supaya kita di tengah-tengah badai ini ada satu tujuan di mana kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kita sanggup membangkitkan orang mati dan hidup. Dan kita percaya segala yang diucapkan oleh firman Tuhan pasti dilaksanakan. Jadi Tuhan izinkan supaya sesuatu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita untuk belajar percaya hari lepas hari. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan izinkan badai datang dalam kehidupan kita ataupun situasi yang tidak kita inginkan? Karena kita diajar supaya kita menjadi dewasa rohani, bisa menjadi kuat, ya. Dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan gini, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Lihat Bapak Ibu Saudara, pada saat Allah menuntun bangsa Israel, pada saat Allah membawa keluar bangsa Israel, Allah punya jalan yang terdekat, jalan yang singkat. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dibilang apa? Janganlah bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberia dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ada rencana Tuhan. Tuhan tahu kenapa Tuhan harus bawa bangsa Israel berputar. Di ayat ini dikatakan karena mereka belum siap. Jangan sampai nanti mereka menyesal dan kembali. Tuhan tahu mereka, Tuhan tahu isi hati mereka, Tuhan tahu keadaan mereka. Begitu juga dengan kita. Ujian, pencobaan yang datang dalam hidup kita ini gunanya adalah untuk menguatkan kita, untuk menjadi kita dewasa. Karena Dia tahu apa yang akan kita terima nanti, itu adalah semua untuk kemurahan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Didikan Tuhan supaya kita tidak menyombongkan diri pada saat kita meraih kemenangan. Begitu juga firman Tuhan tadi yang kita baca di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Tuhan punya jalan yang singkat sebenarnya. Itu yang saya mau bilang. Tuhan paling gampang menjawab doa-doa kita. Tuhan paling gampang memberikan mukjizat dalam kehidupan kita. Tapi pada saat mukjizat itu belum datang, doa-doa kita belum dijawab, jangan putus asa. Lihat dari pandangan Allah. Kenapa Tuhan mendelay jawaban doa-doa kita? Kenapa Tuhan tidak memberikan mukjizat secepat itu?
Bayangkan kalau kita berdoa, minta Tuhan, dijawab Tuhan. Berdoa, dijawab Tuhan. Berdoa, dijawab Tuhan. Kita nggak ada faith, kita nggak ada untuk bisa berharap. Jadi ingat, tetaplah berharap meskipun doa-doa kita, meskipun apa yang kita inginkan belum dilakukan Tuhan. Ingat, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keadaan yang sebenarnya. Dan Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita melalui penantian ini, melalui pengharapan ini. Dia ingin membentuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi serupa seperti Dia dan menjadi kuat dan dewasa rohani. Itu tujuan badai diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, diambil dari Yakobus 1 firman Tuhan mengatakan gini, Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lihat, mana ada orang mau jatuh dalam pencobaan? Kalau kita tanya, kalau mau gak kamu jatuh dalam pencobaan? Mana mau kita hidup dalam penderitaan? Saya percaya tidak ada satu manusia yang mau hidup dalam penderitaan. Tetapi firman Tuhan bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan manusia. Justru firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan. Malah penderitaan itu dianggap suatu kebahagiaan. Kenapa dianggap suatu kebahagiaan? Pada saat kita mengalami pencobaan atau mengalami padang gurun dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Karena kita tahu katanya, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Dia ingin menguji kita. Sehingga pada saat kita diuji Tuhan, itu akan menghasilkan ketekunan. Itu saya mau bilang. Mazmur, dikatakan di Mazmur 26 ayat 2, Daud mengatakan, ujilah aku Tuhan. Betul, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki aku ini Tuhan. Lihat, di Mazmur 26 ayat 2. Jadi, Tuhan menguji kita agar kita tahan uji, dan pada saat kita tahan uji, kita menghasilkan ketekunan. Ternyata Tuhan lagi membentuk kita untuk dewasa rohani, untuk kuat, dan untuk sama menjadi serupa seperti Dia. Jadi penderitaan, pencobaan itu diizinkan Tuhan. Gunanya itu adalah untuk menguji kita. Apakah kita tahan uji gitu loh. Sehingga kita menghasilkan ketekunan. Luar biasa janji Tuhan ya. Saya baca Yakobus ini, saya bilang, waduh, mana ada orang mau hidup dalam penderitaan. Tapi Tuhan ingatkan, karena di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, kamu itu diuji dan tahan uji dan menghasilkan ketekunan. Ya, ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Roma 8 ayat 8, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Jadi dalam segala hal kehidupan kita, baik buruk, padang gurun, hidup dalam di atas mountain juga diberkati. Tuhan itu sedang membentuk hidup kita. Jadi tetap percaya, justru di tengah-tengah pencobaan kita sedang diuji untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Menjadi dewasa rohani dan kuat. Yang terakhir Bapak, Ibu, Saudara, dalam hal ini, apapun yang kita alami, percayalah, kita tidak pernah sendiri. Di Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan buat kita di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah situasi yang tidak kita mengerti, firman Tuhan mengingatkan buat kita, jangan takut dan jangan gemetar akan mereka.
karena kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 31 sampai 34, saya tutup dengan ayat ini. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 dikatakan sebab ini. Firman Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 31-34, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami akan makan, apakah yang kami akan minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di Matius 6 dikatakan, kalau janganlah kamu khawatir, jangan kamu tanya apa yang kami makan, apa yang kami pakai. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita mengenal Tuhan, kita punya Allah Bapa di surga, punya Tuhan yang menciptakan langit dan segala isi ini. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Akan tetapi Bapamu di surga tahu, lihat, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi di penutup sharing firman Tuhan ini, apapun situasi kehidupan kita, apapun perjalanan kehidupan kita, masuk dalam padang gurun, badai atau pencobaan, tetaplah percaya. Kita punya Bapa di surga yang mengasihi, yang peduli atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.